Yo, terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktu kalian sebentar untuk nonton video ini. Masih bersama dengan saya, Ampri Geneva. Kesempatan kali ini kita akan kupas sejarah atau mengenal lebih lanjut salah satu band dari The Big Four of Grunge, bukan Nirvana, Pearl Jam ataupun Soundgarden. Ya, ini dia, Alice in Chains. Alice in Chains, dibentuk pada tahun 1980 yang tepatnya tahun 87, pada saat Lance Staley sang vokal bertemu dengan gitaris serta penulis lagu yaitu Jerry Cantrell dalam sebuah acara pesta. Staley mengajak Cantrell untuk bergabung dalam bandnya yang bernama Diamond Lee. Kemudian mereka merekrut teman Cantrell, Mike Starr yang diposisikan sebagai bass, dan Sean Kinney untuk drum. Band ini dapat menyajikan lagu-lagu dengan alunan yang berat, serta lebih progresif dibandingkan band grunge lain di eranya. Kebanyakan dari lagu-lagu mereka adalah hasil karya dari Cantrell. Kelompok ini kemudian merubah nama bandnya menjadi Alice in Chains, yang diambil dari bekas nama band Staley yaitu Alice in Chains. Di tahun 1989 mereka menandatangani kontrak dengan Columbia Records dan merilis LP mereka Facelift pada tahun berikutnya. Dengan riff-riff gitar Cantrell yang mengena dipadukan erangan vokal Staley, album ini menghasilkan nuansa yang benar-benar berat dan gelap. Single-single pertama mereka, We Die Young dan Man in the Box, menjadi penanda keberadaan mereka. Namun, belum dapat menggambarkan karakter band ini secara keseluruhan. Kebanyakan dalam album ini menonjolkan riff-riff murung ala Black Sabbath dan taburan gaya bersolo era 70-an. Akibat penggambaran yang kurang pas, dan juga karena band ini berasal dari Seattle, Alice in Chains digolongkan sebagai band metal bercampur grunge padahal rekaman mereka justru lebih populer di stasiun-stasiun radio metal. Di tahun 1992 mereka menggarap album kedua mereka yang diberi judul Dirt. Dan di album ini menjadi album yang menentukan bagi Alice in Chains. Cantrell menyajikan penuh segala ciri permainan gitar hard rock, dari Wood yang bak mimpi buruk hingga Rooster, yang dipenuhi riff berat. Pelapisan bebunyiannya begitu padat, sangat berbeda dari band-band lain masa itu. Bisa jadi Alice in Chains adalah satu-satunya band di Amerika yang menjual hard rock murni untuk kepentingan hard rock itu sendiri, pada awal 1990-an. Selepas kejayaan album kedua mereka, band ini terjegal problem kecanduan obat yang diidap Staley. Hal ini memaksa Alice in Chains untuk membatalkan pementasan dalam beberapa acara besar dan sejumlah tur. Meskipun demikian, pada 1994 band ini berhasil menelurkan album Jar of Fleas. Karya-karya dalam album ini merupakan hasil penjelajahan elemen-elemen bebunyian yang terberat hingga teringan. Menampilkan permainan tangkas Cantrell pada gitar elektrik dan akustik, luasnya gaya musik album ini menyerupai era Physical Graffiti-nya Led Zeppelin. Faktor inilah yang membantu Alice in Chains untuk mendapatkan lebih banyak penggemar. Band ini kembali menyapa para penggemar pada 1995 lewat album rekaman studio penuh yang ketiga. Album ini amat gelap dan nyeri, bahkan menurut standar Alice in Chains sendiri. Album ini dijejali permainan Cantrell yang muram, seperti dalam Green dan Slot Factory. Meskipun kualitas produksinya bagus dan ragam musiknya luas, hanya ada secercah titik terang di sela-sela kemuraman ini. Kekosongan berkepanjangan melanda Alice in Chains seiring dengan usaha Staley memperbaiki diri. Kecanduannya akan obat-obatan menjadi sumber masalah yang nyata, bukan sekedar spekulasi. Untuk sesaat, Alice in Chains kembali tampil bersama untuk salah satu episode MTV Unplugged. Dibantu gitaris tambahan Scott Olsen, yang direkam di Brooklyn Academy of Music pada 1996, dan merupakan salah satu episode MTV Unplugged yang sukses besar. Setelah itu Alice in Chains menghilang, namun tidak pernah resmi bubar. Sementara personel lain menunggu Staley sembuh, membuka kesempatan bagi Alice in Chains untuk bersatu kembali. Sayangnya, hal ini tidak pernah terjadi. Pada tanggal 20 April tahun 2002, Staley ditemukan tewas di apartemennya karena overdosis heroin. Jasadnya sempat tergeletak selama 2 minggu di apartemennya sebelum akhirnya ditemukan orang.
Dari hasil pemeriksaan forensik menyatakan Staley meninggal pada tanggal 5 April tahun 2002, yang juga merupakan perkiraan tanggal kematian Kurt Cobain 8 tahun sebelumnya. Apakah ini kebetulan semata? Hanya Tuhanlah yang tahu. Selepas kepergian Staley di tahun 2005, Chantrell, Ines, dan kini bergabung untuk sebuah konser amal di Seattle, untuk korban tsunami di Asia. Dan dalam tur tahun 2006, mereka mengajak William Duval sebagai vokal dan Duff McKagan untuk tambahan di posisi gitar. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Jika ada saran, kritik, atau masukan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video yang bermanfaat. Thanks for watching and see you tomorrow.